bahwa suaranya adalah suara yang paling benar, dan kemudian akhirnya diambil keputusan. Kalau misalnya nggak bisa mufakat, akhirnya voting. Nah, voting itu kan dibuat oleh member of the Senate, ya, senatornya. Nah, suara yang paling baik, yang menurut mereka paling baik dan didengar, kemudian diputuskanlah dipilih gitu hal tersebut. Sebenarnya lahir dari politik. Nah, di Indonesia itu uniknya debat itu seperti yang dikatakan Yuda tadi juga, debat itu masih belum familiar dalam kurikulum kita gitu ya. Kenapa itu? Karena kita orang Indonesia, ya. Kalau orang Indonesia itu anak kecil nggak boleh ngomong, ya. Anak kecil tahu apa sih? Di luar negeri, di Amerika misalnya, anak-anak kecilnya bisa berbahasa Inggris. Ya, itu pertama, itu fakta pertama. Ini debat itu perlu fakta, jadi seperti Mas Yuda katakan dan relevan. Anak kecil boleh berbicara dengan argumentatif ke orang tuanya. Pernah nonton video Linda nggak sih? Yang ada anak kecil yang dia nggak boleh makan cupcake, terus dia makan cupcake, ibunya marah gitu, terus dia berdebat sama ibunya, anaknya masih kecil gitu, dan manggil ibunya udah Linda gitu. Linda, Hani, nonton nggak sih? Nonton ya? Jangan nonton video klip Wali atau nonton yang artinya begini, orang Amerika, orang Barat lah ya, sudah terbiasa berargumentasi sejak kecil. Di Indonesia argumentasi itu seperti haram, apalagi zaman angkatan saya, angkatan ibu-ibu dosen ini. Zaman dulu itu debat itu tabu. Kenapa? Karena kita harus mendahulukan musyawarah untuk mufakat. Maksudnya ditentukan oleh satu orang saja, ya kan? Jadi nggak boleh ada debat, nggak boleh ada argumentasi. Itulah kemudian di TV One sebelum akhirnya menjadi sangat-sangat militan. Debat itu kita di TV One tuh ada program debat. Kebetulan malam ini jam 7. Kebetulan malam ini jam 7. Saya nggak siaran lagi sih di situ. Saya pernah siaran di situ cukup lama. Nah, di program itu tadinya idealismenya adalah kita buat orang Indonesia terbiasa berargumentasi. Bahkan argumentasi yang sangat nasty sekalipun. Artinya begini, kita nggak pernah ngomongin perbedaan agama. Pernah nggak sih? Nggak pernah. Nggak pernah. Kenapa? Karena tabu. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh berbicara soal? Ya tentu saja nggak terlalu ekstrim lah. Yang paling keren Muhammad apa Yesus? Nggak mungkin kayak gitu. Nggak mungkin, ya kan? Tapi kita harus berbicara hal-hal yang ada di publik. Soal misalnya pembangunan rumah ibadah, misalnya Ahmadiyah. Kemudian yang paling baru tuh di Indonesia di sekolah-sekolah nggak boleh berdoa pakai bahasa, nggak boleh pakai agama Islam gitu, dengan tata cara agama Islam. Itu harus diperdebatkan. Jangan sampai itu kemudian jadi bom waktu dan akhirnya masing-masing pihak memendam dan muncul meledak sedemikian rupa sehingga apa yang terjadi di Ambon, apa yang terjadi di Poso, misalnya begitu. Kita harus membiasakan orang Indonesia berbeda pendapat. I agree to disagree. Saya mungkin tidak sependapat dengan Anda, kata Jefferson, tapi saya akan sepenuhnya sesuai dengan kemampuan saya akan memperjuangkan kebebasan Anda berpendapat. Dia bilang begitu. Nah, di Indonesia nggak bisa kayak gitu. Itu yang pertama. Nah, kenapa akhirnya kita nggak jago dalam diplomasi luar negeri? Jadi kita jago kandang nih sebenarnya, begitu diplomasi luar negeri keok juga, kalah juga. Itu yang pertama. Gak ada urusannya sama bahasa Inggris sih. Gak ada urusannya sama bahasa Inggris. Orang yang berbahasa Inggris tuh gak kayak kita. Jadi kalau kita dengerin orang bule ngomong bahasa Indonesia, kita ketawain, gitu kan? Tapi kalau orang bule dengerin kita ngomong, dia tahu kita berusaha dan dia akan menanggapi kita. Gitu. Sebenarnya gak ada urusan sama diplomasi, tapi memang gak kebiasaan kita aja berdebat. Kedua, orang Indonesia bukan orang fakta dan data. Ya. Kita ini orang yang sukanya nonton sama dengar, ya kan? Ingat nggak zaman dulu kita TK atau SD gitu?
Zaman dulu itu paling senang kalau misalnya guru bercerita. Kalau disuruh baca males, itu mendingan main bola. Nah, kita bukan manusia data dan fakta. Politisi kita apalagi, gitu ya. Jadi kalau misalnya gua udah setengah mampus jadi politisi terus suruh baca juga ya, mendingan jadi dosen aja lah, dia bilang. Jadi kita bukan manusia data dan fakta. Toko buku itu bukunya itu jarang dibeli atau tingkat membeli buku itu sangat rendah di Indonesia bukan karena buku mahal. Buku dijadiin murah aja nggak dibaca. Karena itu orang Indonesia ketimbang baca Wikipedia lebih suka ke YouTube, kan? Karena kita adalah manusia tutur. Jadi manusia tutur itu sukanya debat kusir. Ayam apa telur gitu kan istilahnya gitu, ayam apa telur gitu kita bisa diskusi 2 hari 2 malam gitu. Dan kelihatan ilmiah padahal geblek padahal. Kenapa? Karena basis datanya lemah. Ngomongin ya orang Indonesia yang kalau kita lihat sejarah perjalanan bangsa ini, with all due respect sama pahlawan-pahlawan kita, yang digugah sama orator-orator ulung seperti Soekarno, seperti dan yang lain-lain misalnya gitu, itu rasa, bukan logika. Jadi membangkitkan semangat motivasi zaman Soekarno, efek tuh dulu. Gitu. Sekarang orang ngomong hanya based on retorika, gak laku. Nah kita kembali ke debat. Ini kan saya kebanyakan nonton ya, nonton debatnya, orang berdebat, debaters berdebat, saya nonton sama ngomporin, kan? Nah, satu hal yang mereka gagal pahami adalah berdebat itu bukan untuk dia sebenarnya. Tapi yang penting kan begini nih, komunikasi katanya adalah proses menyampaikan pesan dari seorang kepada orang lain. Komunikasi dikatakan berhasil, kalau misalnya teori di ilmu komunikasi mengatakan kalau misalnya saya menyatakan A besar, Anda akan dengarkan A besar. Jangan saya mengatakan A besar, Anda mendapatkan A kecil, bahkan A aksen. Yang paling penting kan begitu. Yang paling penting adalah ketika kita menyampaikan argumen kita, bukan kemudian kita kelihatan gagah gitu. Itu yang salah kaprah tuh orang Indonesia. Jadi yang penting ngotot, keras, nasty, supaya kelihatan dia keren gitu. Padahal enggak. Dalam debat ada orang-orang yang mengambil keputusan. Kalau di kontestasi politik namanya konstituen, kalau di kompetisi namanya juri, gitu ya. Jadi bagaimanapun argumentasi itu disampaikan, yang penting pesannya dapat dan mengena buat para audiens kita gitu. Bagaimana kita mendeliver dan lain sebagainya, itu is part of the game aja, part of the show aja. Intinya pesannya nyampe nggak? Nah yang sering gagal dipahami itu pesannya nggak dikemas dengan baik, kontennya nggak ada, tapi show-nya kebanyakan gitu. Itu yang akhirnya miss. Yang paling penting adalah ketika kita tidak berbicara berdasarkan data dan fakta. Itu. Lu jelek, lu lebih jelek. Lu lebih jelek, enggak, lu lebih jelek. Tapi jeleknya tuh kayak gimana? Nggak ada gitu loh. Itu yang namanya debat kusir. Gitu loh. Oke. Nah ini nih skemanya nih. Ini komunikator. Ini proses komunikasi pada debat ya. Komunikator beradu pendapat dengan komunikator, mereka nggak perlu saling dengar karena mereka juga belum tentu akan saling dengar satu sama lain gitu. Bukan kemudian target kita mempengaruhi dia atau bukan target kita mengalahkan dia. Target kita adalah menyampaikan pesan yang membuat dia atau membuat pesannya kelihatan nggak mutu, nggak keren, ridiculous. Yang paling penting ini nih. Jadi ini komunikator kesini bukan komunikat, gitu ya. Begitu juga sebaliknya, komunikasinya ada di sini nih. Ketika kita berdebat terjadi ini suasana panas, yang paling penting buat mereka memilih siapa. Di kontestasi politik, penonton yang ada di rumah yang matters gitu. Bukan Jokowi ngalahin Prabowo yang penting atau Prabowo ngalahin Jokowi. Gitu. Yang paling penting publik. Karena pada akhirnya
kalau misalnya dalam catatan pers, debat itu mostly Prabowo lebih berhasil misalnya gitu. Dari sisi verbal Prabowo lebih berhasil. Tapi tetap aja orang milihnya Jokowi kok. Karena kan bukan kalah dan menang dengan kata-kata ini kan. Yang penting memastikan ini aja nih. Ya kalau di kontestasi politik ini namanya konstituen, kalau misalnya debat kompetisi debat namanya juri. Nah, penghalang komunikasi yang efektif itu ya pertama nih untuk Anda sekalian ketika Anda berdebat adanya penyaringan gitu ya. Kayak misalnya sampai kapanpun misalnya debat, misalnya yang paling gampang debat tentang agama deh, agama A mendengarkan agama B misalnya, sampai kapanpun dia tidak akan, setelah mendengar debat tidak akan mengubah agamanya gitu, saya pindah agama deh setelah mendengarkan debat, enggak, tapi paling tidak ada toleransi yang lebih tinggi muncul, ada perspektif yang berkembang berubah. Perspektif yang selektif juga bisa terjadi. Ini sebab dari penyaringan ini. Kemudian kelebihan informasi. Nah, ini juga yang jadi masalah buat debaters Indonesia, nggak fokus. Jadi lebih suka muter kemana-mana. Kalau misalnya teman-teman sekalian sering dengar, sering nonton TV. Kalau nonton TV apa sih? Nontonnya GGS ya? Ganteng-ganteng serigala. Enggak, bukan. JJS. Mahabharata habis itu Joda Akbar. Terus Ramayana. JJS sekarang ada ya, jelek-jelek serigala, udah jelek serigala. Oke, nah kelebihan informasi. Jadi kalau misalnya kita lihat bapak-bapak kita yang komunikator publik itu kebanyakan nggak fokus. Kenapa pada akhirnya host itu sering memotong narasumbernya? Karena begini, tracknya nih di sini nih, gitu ya. Si bapak ini muter ke karu-karuan gitu. Istilahnya kalau misalnya mau ke Semanggi dari Grogol lewat mana? Ya lewat sini tinggal lurus aja nih gini. Gitu. Nah, bapak-bapak itu lebih suka lewat Pluit, terus Soekarno-Hatta dulu beli kopi, terus lewat Jor, terus muternya di Pondok Gede, terus balik lagi baru ke lama waktunya gitu. Informasinya juga nggak kelebihan informasi, nggak fokus gitu. Semakin kan katanya kalau aim small miss small katanya gitu ya. Jadi kalau misalnya mau nembak gitu, aimnya tuh harus lebih narrow, lebih tajam, karena dengan begitu missnya juga akan lebih jauh gitu ya kira-kira. Sama bahasa ya, dalam konteks ini ya bahasa, tutur kata yang baik seperti apa tergantung sama kebutuhannya sih. Kalau misalnya bahasanya terlalu tinggi juga nggak ada gunanya gitu ya. Terus ini nggak banyak sih slide saya karena saya cuma punya waktu 30 menit katanya. Yang paling penting itu menurut saya berdasarkan pengalaman saya memandu debat, yang pertama itu adalah knowing your audience. Ya sekali lagi, ketika Anda berdebat dalam konteks apa? Anda berdebat dalam konteks, Bu, beli tempe goreng, berapa harganya? 100.000. Bagaimana mungkin ini 1.000, Bu? Sementara ini dibuat dari kacang kedelai yang harganya 1 kilo gitu. Ibu kantinnya bingung, Mas. Udahlah, buat kamu aja. Gitu. Kasihan, gak punya uang jajan. Jadi knowing your audience itu menjadi penting. Buat siapa sih sebenarnya kita berdebat itu? Sekali lagi, kita berdebat bukan untuk ngalahin orang ini nih, lawan debat kita, bukan. Kita berdebat kan gini, kompetisi debat itu ada jurinya. Kalau di tontonan kita di TV One itu jurinya adalah penonton gitu. Yang paling penting adalah bagaimana penonton menerima nilai-nilai yang kita edukasi gitu. Bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada penonton, bukan ngalahin bukan ngalahin lawan bicaranya, karena pada akhirnya juga tujuannya nggak ke sana. Walaupun ada rasa ingin sekali untuk melakukan itu. Satu lagi, orang Indonesia nggak cocok berdebat
Karena orang Indonesia tuh ambekan, beneran ngambek gitu. Jadi nggak bisa ngontrol emosi, terlalu emosional. Anda tahu nggak bahasa asing amok itu asalnya dari Melayu, dari Indonesia. Jadi kalau misalnya nggak bisa, nggak suka, nggak seneng, marah, sukanya ngamuk. Dan itu tipikal orang Melayu. Undung kalau orang Jawa Barat bilang. Undungan atau ngambek. Gitu. Jadi nggak cocok. Jadi selalu menganggap semuanya itu personal, which is not. This is debate. Kompetisi debat itu selalu about bisnis. Anda bisa kadang-kadang apes, kayak misalnya Yuda katakan tadi. Misalnya kita dapat topik yang kemudian nggak populer misalnya gitu. Nanti akan ada undian kan? Ada undian nanti nanti akan dapat tuh. Ya, itu topiknya sebenarnya gue nggak setuju sih. Gitu. Tapi gue harus nyetujuin topik itu. Gimana ya caranya? Itu jadi PR. Dan orang Indonesia tuh karena terlalu melankolis gitu ya, terlalu sentimental, akhirnya nggak bisa move on gitu. Iya kan? Kalau misalnya udah sini, ya tapi gue nggak suka nih sebenarnya sama ini. Akhirnya ini nih abu-abu jadinya. Mana tuh abu-abu tuh? Nggak fokus. Nah, ini selanjutnya know what to say and needed to say. Bagaimana cara menyampaikannya? Tahu apa yang akan disampaikan, tentu saja based on data dan fakta, dan bagaimana cara menyampaikannya. Nggak harus selalu keras kok. Debat itu ada cara delivery yang verbal dan non verbal. Bahkan pause saja gitu ya, berhenti dan kemudian mengelaborasi bahasa tubuh, bukan bahasa kata-kata, itu juga jadi pengaruh yang kuat buat lawan bicara Anda gitu, secara psikologis. Dan yang paling penting adalah bagaimana mengontrol diri Anda. Saya mau muterin video ini, mudah-mudahan nggak kayak gini nih kejadiannya nanti nih ya. Silahkan Mas, diklik Mas. Doraemon nih keluarin. Tidak ada sinyal. Bisa play nggak? Nggak bisa. Ya. Teknis ya, masalah teknis. Ini kita tutup dulu. Mungkin ada sebagian adik-adik yang udah nonton ya, atau belum. Tapi ini harus ditonton nih. Ini adalah contoh yang tidak baik. Itu nggak ada yang mau ngomongin. Dan orang praktek banyak saksi yang dicetak tanpa baca fakta. Jadi kita perbaiki undang-undang KPK supaya ada pengawasan. Perbaikinya yang mananya nih? Ya, ini pengawasannya ada. Ya, nggak ada pengawasan. Banyak otoriter. Nggak ada. Sekarang dia geledah. Kemudian dia tidak masukkan itu hasil penggeledahan ke barang bukti CAD. Itu namanya perampokan. Makanya ada kejahatan mengenai kejahatan jabatan di pasal 41. Ada kejahatan merampas kemerdekaan seseorang di bab 18 pasal 333. Ini kebohongan publik. Catat, saya bilang si Bibit dan si Chandra dan KPK telah melakukan kebohongan publik. Apa?
masukin saya ke pengadilan kalau saya salah. Baik. Tri, Pak Oce membawa sejumlah bukti-bukti yang menyatakan bahwa Pak Bibit dan Chandra melakukan penipuan publik, Pak Oce. Ya. Kalau misalkan saya ketua KPK, saya akan tahan dia yang ngomong tadi. Tanpa perintah penyidikan, saya akan tahan semua. Kalau itu benar, ya kita kembali kepada otoriter. Saya bilang tidak ada dia punya perintah penyidikan. Saya punya tanya sini. Makanya saya tantang orang DPR juga masukin saya ke penjara kalau saya ngomong kosong. Saya pikir ini itu aja, tapi saya ngomong kosong. Ya, Kenapa? ini yang ngomong kosong, Pak. Ya, karena arogan Anda. Titik. Sudah saya Sudah tahu. kan ada bilang sama kosong. Kita Ya, ada yang bilang saya ngomong kosong. Iya, kan ada menangkap semua orang pergi DPR. Supaya tadi masukkan karena pengadilan. Sudah, Itu aja. saya tidak otoriter dan saya tidak kewenangan. Saya jelaskan apa itu kewenangan yang diberikan untuk orang yang melakukan apa saja yang dituduh sebagai kejahatan ini. Ini buktinya ini. Ya, ini bukti seperti ini itu akan kaitan dengan dasarnya. Ya, dasarnya. Sebentar. Ini saya untuk hakim tipikor yang ngomong. Izin satu bicara. Ada mau bicara sendiri silakan. Silakan. Loh, kenapa nggak bisa ngomong Anda dari Saya bilang bicara. saya bilang bicara. Titik. Baik, Siapa yang boleh bicara ini? Pak Gayus, silakan dulu. Kan saya begitu. Masa ini sudah selesai. Kalau tak prosedur itu semua orang tahu. Sebentar, ini apakah berdiri? Oke, ada yang nonton, udah pernah nonton itu belum? Udah nonton ya Pak ya, sama Bapak ya. Ini menunjukkan bahwa dua orang ini terpelajar loh, profesor dua-duanya. Dua-duanya pengajar di Universitas Indonesia, Fakultas Hukum. Tapi ini karena nggak bisa ngontrol dirinya sendiri, bayangin aja profesor nih yang ngomong begini. Kalau misalnya level profesor Indonesia aja seperti ini, kita nggak tahu deh kalau misalnya anak SMA. kita yang biasa-biasa aja gitu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa orang Indonesia sangat suka mendengar suaranya sendiri. Iya, jadi lebih suka ngomong daripada dengar. Padahal untuk Anda bisa berdebat, kemampuan untuk disiplin mendengar itu menjadi sangat penting. Disiplin, karena dengan begitu Anda bisa mendebat lawan bicara Anda dengan baik. Kalau misalnya Anda nggak mau dengar, yang penting Anda ngomong, itu yang terjadi debat kusir. Gitu. Jadi argumentasi yang disampaikan oleh lawan bicara Anda, kemudian Anda serap, Anda absorb, Anda evaluasi, kemudian dielaborasi ide yang kontras dengan itu. Kalau misalnya Anda nggak dengar, ujungnya debat kusir dan pasti nggak akan bagus debat. Satu lagi nih, ini lebih parah. Dan dengan gaya seperti ini masing-masing ya, yang kena ketiban sial selalu TV One, karena ini kejadiannya selalu di TV One. Padahal nggak bisa kontrol emosi mereka. Ini satu lagi parah. Ini juga yang menggunakan hukum itu ditegakkan di koridor. Kalau hukum sekarang ini ditegakkan nggak hukum terhadap pelarangan minuman keras menurut Bang Lama? Tidak menegakkan. Jadi polisi, Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Perindustrian dan soal dinas pariwisata, ya itu tidak melarang. Tidak hanya minuman keras, sudah dilarang minuman keras. Tidak ada minuman keras ya. Ya minuman keras segala macam, hiburan maksiat segala macam itu tidak ditegaknya. Itu masalahnya. Nah sekarang ini beliau masih menegakkan hukum. Sekarang ini beliau ini melihat hilirnya ketika masyarakat seperti yang ini ya, saya kira anarkisnya yang lihat kita begini ya, ini ibu-ibu mengambil tindakan sendiri, ya, ini kan sebetulnya kalau dalam perspektif beliau ini tidak masuk kekerasan ini, nggak masuk kalau disorong di Papua. Tapi ya, disorong di Papua, tapi daerah lain Anda nggak tahu, dengar dulu, Anda nggak tahu apa yang saya maksud, dengar dulu, dia ganti aja. Oke. Itu untung nggak ada selang belanwir ya. Kalau misalnya ada, tinggal dikasih sampo sama sabun. Sebenarnya berantem nggak tuh? Enggak sih. Nggak lapor polisi? Enggak, dan dia juga nggak lapor polisi. Saya nggak tahu apa. Saya nggak tahu kenapa. Tapi itu yang terjadi. Nah, adik-adik sekalian,
yang paling penting materi. Kita bisa kita bisa beretorika panjang lebar. Kita nih orang Melayu dan retorika kita banyak banget gitu. Berpantun dan lain sebagainya itu hanya di Melayu gitu, di tempat kita. Tapi kita nggak butuhkan itu, kita butuhkan fakta. Karena pasti nggak bermutu nanti debatnya kalau misalnya retorika aja. Nah ini yang teori dasar yang dipakai untuk menjadi, kan tadi kan Yuda bilang debat adalah argumen yang terstruktur ya. Nah strukturnya itu seperti ini nih, Ariel. Ini bukan Ariel ya. Kalau Ariel Luna Maya. Yang pertama assertion, kemudian reasoning, evidence, dan link back. Jadi yang pertama, saya lewat ke depan ya. Yang pertama itu adalah setelah mendapat mosi, setelah mendapat topik, Anda harus menyusun mission statementnya. Mission statement Anda pro atau kontra terhadap mosi tersebut. Ya, ini statement itu akan dilengkapi dengan alasan panjang lebar, dijelaskan. Kayak misalnya kenapa apel atau pisang gitu. Ya, Anda memutuskan untuk memilih pisang misalnya. Penjelasannya harus tegas dengan bukti-bukti. Jadi bukan hanya alasan. Nah, yang kita sering lewat ini nih. Karena untuk mendapatkan evidence ini harus ada riset, dan risetnya nggak boleh sembarangan. Ya, terima kasih sudah ada Mr. Google. Sekarang lebih mudah untuk melakukan riset. Sebelum ada internet, bayangin kita melakukan riset seperti apa, dan itu pasti data pustaka. Dan yang setelah Anda melakukan ini, Anda kembali ke sini lagi. Link back itu artinya kembali ke mission statement Anda. Ya, yang kedua, debat itu bukan membunuh satu sama lain gitu ya, bukan menikam satu sama lain, tapi bagaimana kita berargumentasi dengan menghargai lawan bicara Anda menghargai diri Anda sendiri. Salah satunya adalah berikan kesempatan dia untuk berbicara dulu supaya even gitu. Anda mau dihargai, Anda mau diberikan kesempatan untuk berbicara, tapi Anda tidak memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara, ya sebenarnya bohong, kan? Yang kedua, mendengar dengan disiplin. Ini yang saya katakan, nggak akan kemana-mana debat itu kalau misalnya kita nggak mendengar dengan disiplin. Ini berlaku untuk semuanya sih. Katanya sebelum berbicara harus membaca dulu, ya kan? Sebelum berkata-kata harus mendengar dulu. Jangan abu-abu, ya. Jadi, ya oke, manusia punya subjektivitas. Ya, itu yang paling susah, kontrol subjektivitas Anda ketika Anda mendapat topik yang bertentangan dengan subjektivitas Anda. Semakin abu-abu, Anda semakin masuk jalur abu-abu, ya semakin Anda kalah sama oponen Anda, gitu ya. Either Anda di pihak hitam atau putih, gitu ya. Ketika masuk jalur abu-abu, kalau misalnya bisa stick di situ, makanya saya selalu males sama narasumber yang abu-abu, gitu. Ketika topiknya tidak populer, walaupun sebenarnya dia pro terhadap topik yang tidak populer itu, tapi popularitas itu menjadi penting. Ketika tampil di layar televisi, yang penting popularitas, dan karena itu dia menjadi abu-abu. Nah, durasi adalah segalanya. Tidak ada debat yang tanpa durasi. Kita akan menyelenggarakan kompetisi debat 7 hari di malam, gitu. Nggak mungkin, debat pasti terbatas. Karena itu manajemen waktu menjadi penting. Nah, saran saya adalah menggunakan piramida terbalik. Hadirkan yang paling penting di depan, yang tidak penting, sangat tidak penting di belakang. Gitu ya. Jadi jangan pakai piramida awal gitu. Piramida biasa itu kan save the best for last, kayak makan bakso jadinya, gitu kan? Ini kan kalau makan bakso tuh makan kuahnya, makan mie-nya, makan sawinya, habis itu baru makan baksonya, gitu kan? Bakso menjadi save the best for last. Kalau nonton di bioskop bisa seperti itu, gitu. Artinya kalau kita bikin film bisa seperti itu, menyimpan di belakang klimaksnya. Nah, kalau debat nggak bisa, statement yang paling kuat, yang paling mematahkan argumentasi lawan ditaruh di depan, selalu taruh di depan.
bahwa kemudian itu Anda bisa ulang lagi di pertengahan atau di akhir argumentasi Anda, itu yang disebut link back, itu bisa dilakukan. Tapi yang paling hebat, yang paling bagus, yang paling keren ditaruh di awal, jangan ditaruh di belakang. Itu aja sih dari saya. Kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi. Terima kasih. Terima kasih untuk Bang Vito. Anak-anakku sekalian, narasumber sudah menyampaikan paparannya, waktu kita sangat terbatas. Saya memberikan kesempatan untuk 3 penanya. Ini adalah waktu yang sangat berharga untuk menanyakan kepada narasumber apa yang akan Anda tanyakan. Untuk Bapak Ibu guru pendamping juga boleh, silahkan bertanya. Terutama yang tidak membawa siswanya, mungkin bisa disampaikan ke para siswanya. Bapak Ibu guru, silahkan kalau ada yang ingin menanyakan. Anak-anakku sekalian, ya, mau nanya dari SMA Nurul Fikri, ya, yang pertama, yang kedua, ya, dari SMA 12, satu lagi, yang tengah ya, dari SMA 31. Oke, dari Nurul Fikri dulu, silakan pertanyaannya, nama dan itu juga kepada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Abdul-Sumiati dari SMA Nurul Fikri. Di sini saya mau bertanyakan tiga pertanyaan. Yang pertama itu tadi kan Kak Yuda sempat bilang kalau yang kita serang, kalau kita jadi opposite itu kan kita serang di proposal mereka.